Kita mulai, ikhwan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Safinatun Najah yang berisi tentang fikih madhab Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk bab tayammum. Kita sudah membahas tentang sebab-sebab dibolehkannya tayammum. Kita ulang sedikit ya. Hal-hal yang membolehkan tayammum itu di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Tidak adanya air secara fisik. Jadi airnya itu memang nggak ada. Nggak ada atau tidak bisa ditemukan. Mungkin karena terjadi kekeringan atau mungkin karena berada di tempat yang memang tidak ada air. Seperti di padang pasir, di puncak gunung, di hutan ya, di hutan yang nggak ada airnya dan sebagainya. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah karena sakit, karena adanya penyakit yang membuat seseorang itu tidak boleh menggunakan air, tentu saja berdasarkan nasihat dari dokter atau orang yang berkompeten dalam bidang kesehatan. Atau bisa juga ya penyakitnya itu belum ada, orangnya masih dalam kondisi sehat, tetapi dikhawatirkan apabila menggunakan air nanti akan jatuh sakit. Ini mungkin terjadi dalam kondisi di mana suhunya itu sangat dingin, airnya sangat dingin, sehingga kalau kita harus berwudu dengan menggunakan air atau mandi dengan menggunakan air, dikhawatirkan nanti akan jatuh sakit atau mungkin bahkan akan mati. Nah, dalam kondisi itu dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adanya kebutuhan terhadap air. Adanya kebutuhan terhadap air. Jadi air itu adanya atau keberadaannya terbatas dan dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan oleh manusia atau hewan yang ada di sekitarnya. Jadi dia tidak harus manusia, tetapi bisa juga dia adalah hewan ya, seperti binatang peliharaan, kambing, sapi, kuda dan lain sebagainya. Apabila manusia atau binatang, dalam bahasa Arabnya itu disebutnya hayawan muhtaram, binatang yang dihormati, itu membutuhkan air yang ada itu untuk minum, karena jika tidak meminum air tersebut ada kemungkinan nanti akan mati kehausan. Oleh karena itu air yang sedikit itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, berwudu atau mandi, dan orang yang membutuhkan wudu atau mandi maka beralih ke tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi. Pada pertemuan yang lalu juga sudah dijelaskan yang hewan yang tidak muhtaram itu apa saja. Ya, tadi itu disebutkan adanya kebutuhan air bagi hewan muhtaram. Ya. Jadi manusia atau binatang yang muhtaram, yang nggak boleh dibunuh. Kemudian disebutkan yang tidak muhtaram, artinya kalau yang tidak muhtaram ini, maka kalau
adanya air cuma sedikit, ya nggak apa-apa, mereka nggak dikasih minum, begitu maksudnya ya. Yang tidak muhtaram itu yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat, kemudian yang kedua orang yang berzina dan sudah muhson, kemudian yang ketiga orang murtad, yang keempat kafir harbi, yang kelima anjing yang suka menggigit, anjing yang galak, kemudian yang keenam babi. Kalau yang ada ini keenam makhluk ini, maka nggak apa-apa mereka nggak dikasih air yang ada tersebut. Artinya air yang ada tetap bisa digunakan untuk berwudu atau mandi meskipun nanti mengakibatkan kematian 6 makhluk ini. 6 makhluk ini ada yang manusia, yang meninggalkan sholat itu kan manusia, yang berzina manusia, yang murtad manusia, yang kafir harbi manusia. Kemudian yang binatang adalah anjing dan babi. Jadi yang 4 itu manusia, yang 2 lagi adalah binatang. Masing-masing sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi nanti silakan merujuk ke rekaman dari pertemuan yang lalu bagi yang membutuhkannya. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan memasuki fasal baru, faslun fi syurutit tayammum. Pasal yang berbicara tentang syarat-syarat tayammum. Syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Ayyakuna biturabin. Ini yang pertama. Tayamum itu harus dengan turab. Turab itu artinya debu. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan debunya itu harus suci. Wa alla yakuna musta'malan, dan debunya itu tidak mustakmal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, debunya itu tidak bercampur tepung atau semacamnya. Kemudian selanjutnya ayyaqsidahu, orang yang bertayamum itu harus mendatangi debu itu, harus menyengaja untuk mendapatkan atau untuk memindahkan debu itu ke bagian tubuh yang harus diusap dengan debu tersebut. Nanti ada penjelasannya ini masing-masing. Kemudian wa ayyam sahawajhahu wa yadaihi bidorbataini. Orang yang bertayamum itu harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. 2 pukulan itu maksudnya dua kali mengambil debunya itu ya. Kemudian wa ayyuzilan najasata awalan. Orang yang bertayamum itu harus membersihkan najis terlebih dahulu sebelum bertayamum. Wa ayyajtahida fil qiblatin qablahu. Orang yang bertayamum itu harus beristihad, berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan untuk mencari kiblat sebelum bertayamum. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Kemudian syarat selanjutnya yang ke-9 adalah tayamumnya itu dilakukan setelah masuk waktu. Kalau tayamum dilakukan untuk sholat, maka waktu sholatnya itu sudah masuk. Kemudian yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin. Orang yang bertayamum itu wajib bertayamum untuk setiap fardu. Nah, ini nanti akan kita lihat penjelasannya dari beberapa kitab yang menjelaskan kitab Safinatun Najah ini, dan kita lihat dalil-dalilnya dari kitab yang menjelaskan dalil dari apa yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah ini. Baik, yang pertama tadi syarat yang pertama
Ayakuna biturabin. Tayamum itu harus dengan debu. Yang dimaksud debu itu ya, debu itu tanah yang lembut itu ya, yang kayak tepung itu debu, yang tidak basah, kering, kemudian dia lembut, dia bagian dari tanah, tapi yang lembutnya. Ya, kalau dia campur dengan air itu jadinya lempung. Ya. Kalau lempung dalam bahasa Arab disebut atin. Ya. Kalau atin itu nggak boleh dipakai untuk bertayamum. Yang boleh dipakai tayamum itu adalah turab. Turab itu adalah bagian dari tanah yang lembut, ya, seperti tepung yang kering. Makanya di situ disebut ayyakuna biturabin. Kemudian nggak boleh juga pakai selain debu, selain yang dari tanah. Misalkan batu dihancurkan jadi kayak tepung begitu, tidak boleh digunakan untuk bertayamum menurut madhab Syafi'i. Ya. Jadi yang dimaksud debu di situ adalah debu murni, apapun macamnya. Ayakuna biturabin ay khalisin bijami anwa'ihi. Dalam Kasyifatus Syajah karya Imam Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwasanya tayamum itu harus menggunakan debu murni dari jenis apapun. Kalau debunya yang penting dia debu, ya, maka boleh debu yang apa saja, yang hitam boleh, yang merah boleh, yang warnanya agak coklat boleh, yang penting dia adalah debu dari tanah, bukan dari yang lainnya, bukan dari kapur atau bukan dari pasir, bukan dari batu atau dari materi-materi yang lainnya yang ada di permukaan bumi. Disebutkan juga boleh juga debu yang terbakar. Wal muhraq minhu walau aswada malam yasir Ramadan. Selama belum menjadi abu itu, ya, debu yang terbakar. Kadang-kadang kan ada kebakaran kan ya. Permukaan tanahnya itu ikut terbakar, asal dia tidak berubah menjadi abu, maka masih boleh digunakan untuk bertayamum. Intinya yang dimaksud dengan debu di sini adalah jami'u ma yasduqu alaihi ismut turab. Semua yang bisa dinamakan debu, bisa dinamakan turab, kafin, maka itu cukup. Maksudnya boleh digunakan untuk bertayamum min ayyi mahallin ukhida, dari tempat manapun dia diambil. Jadi asalkan dia adalah debu. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya itu dari ayat tentang tayamum, ya. Dalam ayat tentang tayamum disebutkan bahwasanya orang yang diperintahkan untuk bertayamum itu adalah disuruh bertayamum dengan menggunakan sa'idnya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayammamu. Tayammamu itu makna aslinya itu menuju. Ya, makanya tayamum itu aslinya maknanya tayammum al-qasdu. Tayammama itu aslinya maknanya itu qasoda yaqsidu, menuju. Jadi makanya di situ fatayammamu, maka menujulah kalian. Menuju kemana? Sa'idan, ke sa'id thayyiban yang baik, ya. Maksudnya yang suci. Nah, menurut Imam Syafi'i dan yang sepakat dengannya, yang dimaksud sa'id di situ adalah debu. Tapi memang dalam Al-Quran itu tidak disebut turab, karena debu itu kan bahasa Arabnya turab, ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sa'id. Makanya nanti ya ada perbedaan pendapat di sini ya. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, yang disebut sa'id di situ adalah debu, sehingga yang boleh digunakan untuk bertayamum itu ya debu. Selain debu nggak boleh digunakan untuk tayamum. Sementara nanti menurut madhab Maliki dan Hanafi
Yang dimaksud so'id di situ adalah permukaan bumi. Permukaan bumi. Jadi apa saja yang termasuk bagian dari permukaan bumi boleh digunakan untuk tayamum. Jadi nanti dalam madhab Maliki dan Hanafi itu boleh pakai batu, pakai kerikil atau pakai apa saja ya. Mungkin pakai kapur dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas pada debu saja. Sementara bagi yang mengamalkan madhab Syafi'i atau menganggap ini sebagai pendapat yang kuat, maka tayamum itu hanya boleh digunakan di dalamnya debu saja. Selain debu tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua tadi syaratnya debunya itu harus suci, ayakuna turabu tahiran. Debunya itu harus suci. Karena ayatnya bunyinya begitu, fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayamumlah bagi yang tidak menemukan air sementara dia membutuhkan membutuhkan wudhu atau mandi, tidak ada air atau karena sakit, maka disuruh bertayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi. Ya. Bertayamum itu menuju ke so'id tadi. Nah, so'idnya, debunya, itu harus thayyib. Ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan so'idan thayyiba. So'idan thayyiban itu artinya debu yang secara bahasa thayyib itu kan yang baik ya. Tapi biasanya dalam istilah syar'i thayyib itu kalau makanan ya halal. Kalau yang bukan makanan ya berarti harus suci. Jadi dalilnya dari situ, dari ayat yang sama itu kemudian dirinci bahwasanya syarat tayamum itu yang pertama harus menggunakan debu, yang kedua menggunakan debu yang suci. Ada yang baru. Harus menggunakan debu yang suci. Kalau debunya tidak suci maka tidak boleh. Nah, ini ada juga dalilnya dari hadis Nabi, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Anda Muslim, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim marfu'an, diriwayatkan atau diangkat kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, faddalana 'alan nasi atau fuddilna, bisa dibaca begitu, kita diutamakan atas manusia bisalatin dengan 3 hal. Yang pertama, 3 hal itu ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah. Yang pertama, saf-saf kita itu dijadikan seperti saf-safnya malaikat. Kaum muslimin itu kan kalau sholat itu kan bersaf-saf ya, berbaris dengan barisan yang sangat rapi. Nah, saf-safnya kaum muslimin itu dijadikan oleh Allah seperti saf-safnya malaikat. Itu yang pertama, yang dengannya umat Islam itu diutamakan atas umat-umat yang lainnya. Kemudian yang kedua, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Yang kedua, bumi itu semuanya dijadikan untuk kita sebagai masjid. Ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Artinya apa? Orang muslim itu kalau mau sholat tuh nggak harus nyari tempat ibadah. Kalau dia lagi dalam perjalanan, lagi hiking atau lain sebagainya, sedang berada di luar kampung, maka begitu tiba waktu sholat, maka dia sholat saja di mana saja berada. Jadi tanah itu semuanya dijadikan sebagai masjid bagi kaum muslimin. Sholat boleh di sawah, boleh di jalan, boleh di padang pasir, di mana saja boleh, asal tidak mengganggu orang lain, ya. Kemudian tempatnya itu suci, jadi tidak harus bersih, karena tanah itu sendiri
suci, walaupun kotor-kotornya tanah itu nggak apa-apa, tapi kalau bersih tentu saja lebih bagus. Kemudian yang ketiga, ini yang sesuai dengan pembahasan kita, wa ju'ilat turbatuha lana tahuron, dan debunya itu dijadikan untuk kita, debunya bumi itu dijadikan untuk kita sebagai tohur. Tohur itu sifat dari air sebetulnya ya. Air itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tohir, yang kedua tohur ya. Ini air yang bukan air najis ya. Kalau air najis nanti berarti yang nomor 3. Air yang tidak najis itu ada yang tohir saja. Tohir artinya dia itu suci. Kemudian yang kedua tohur. Tohur itu suci dan mensucikan. Artinya bisa digunakan untuk menghilangkan hadas pada manusia. Dan bisa juga digunakan untuk menghilangkan najis, yang disebut dengan tohur ya. Tohur terutama untuk menghilangkan hadas terutamanya. Nah, selain air yang dijadikan sebagai tohur oleh Allah itu adalah debu. Ini adalah salah satu yang diistimewakan bagi umat Islam dan membuat umat Islam itu lebih utama daripada umat-umat lainnya. Jadi kalau tidak nemu air, maka umat Islam itu tidak perlu bingung karena ada penggantinya yang bisa ditemukan di mana-mana, yaitu debu. Makanya di situ disebutkan idalam najid almah, jika kita tidak menemukan air. Nah, itu dalil dari syarat yang pertama dan kedua tadi ya. Syarat pertama dan kedua yaitu bahwasanya tayamum itu harus menggunakan debu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sama ya. Nanti ada mazhab lain yang membolehkan tayamum dengan selain debu, tapi ya selain debu itu tetap saja dengan sesuatu yang berada di permukaan bumi gitu ya, walaupun bukan debu. Kemudian yang kedua syaratnya debunya itu harus suci. Jadi kalau debunya itu terkena kotoran yang membuat dia najis, maka tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah debunya itu tidak mustakmal. Allah yakuna mustakmalan. Debunya itu tidak mustakmal. Ini didasarkan pada konsep mustakmal pada air. Dalam mazhab Syafi'i dikenal konsep mustakmal. Ini juga dianut di sebagian mazhab, walaupun tidak semuanya. Dan dalam mazhab Maliki, setahu ana itu tidak mengenal konsep mustakmal. Jadi air itu kalau sudah digunakan untuk bersuci dari hadas itu dalam madhab Syafi'i dan yang sepakat dengannya, maka menjadi mustakmal. Mustakmal itu secara bahasa artinya sudah dipakai. Mustakmal itu ismul maf'ul dari istamala yasta'milu. Istamala yasta'milu memakai. Mustakmal berarti artinya dipakai. Jadi air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai itu definisinya gimana? Definisinya itu air yang saat kita gunakan untuk membasuh tangan misalnya atau membasuh muka, itu air yang jatuh dari muka itu, ya. Air yang berjatuhan dari muka yang kita basuh itu adalah air mustakmal. Artinya dia sudah dipakai sehingga tidak boleh dipakai lagi. Ini kalau airnya cuma sedikit ya. Jadi ini berkaitan dengan konsep air sedikit dan air banyak. Kalau airnya banyak ya nggak apa-apa, tangannya langsung aja masukin ke situ. Tapi kalau airnya sedikit maka nanti ada aturan cara menggunakannya dalam mazhab Syafi'i supaya air yang sedikit itu tidak terkena air yang mustakmal atau airnya itu tidak menjadi mustakmal saat kita gunakan untuk membasuh salah satu dari anggota yang harus dibasuh dalam
wudu gitu ya. Kalau mustakmal maka sudah tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas. Nah, dari konsep ini kemudian nanti dikiaskan padanya debu. Kalau air itu bisa mustakmal, maka debunya juga bisa mustakmal. Nah, itu syarat yang ketiga, eh, eh, debunya itu tidak boleh mustakmal. Karena kalau sudah mustakmal tidak boleh digunakan lagi. Yang dimaksud mustakmal itu kaunut turab al mutayammam bihi ghairu mustakmalin fi hadatsin. Ya. Debu yang dipakai untuk bertayamum itu tidak mustakmal. Jadi belum digunakan untuk suatu hadas. Artinya kalau yang debu yang mustakmal itu yang sudah dipakai untuk bertayamum tentu saja, karena debu hanya digunakan untuk bertayamum. Ya. Yang dimaksud debu yang berjatuhan misalkan setelah kita mengusap wajah saat bertayamum, nah debu yang berjatuhan dari wajah itulah debu yang mustakmal. Begitu juga debu yang masih nempel di situ ya. Jadi nggak boleh nanti mengusap tangannya pakai debu yang dari situ, karena dia sudah mustakmal, harus mengambil debu yang lain lagi yang belum mustakmal. Jadi yang dimaksud mustakmal itu dipakai dalam menghilangkan hadas atau najis, bisa juga dipakai untuk menghilangkan najis. Misalnya yang digunakan untuk menghilangkan najis, kalau debu itu kan kalau anjing itu menjilat piring itu, maka cara mensucikannya sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah, maka itu ada debunya di situ ya. Kalau sudah dipakai untuk membersihkan najis, maka debunya itu berarti sudah mustakmal, jadi tidak boleh digunakan untuk bertayamum ya. Ini dalilnya adalah qiyas, dan ini nanti dalam pelaksanaannya tentu saja nanti akan banyak perbedaan dengan madhab-madhab lainnya ya. Konsep mustakmal dalam tayamum ini dipegang kuat oleh madhab Syafi'i karena dia dikiaskan, ini dalilnya kiasan alal wudu, itu dikiaskan pada wudu. Dan al-ma aqwa fit taharati minat turab, karena air itu lebih kuat dari segi taharahnya daripada debu ya. Kalau air saja ada yang mustakmal, maka apalagi debu gitu. Fa idza imtana'an an yakuna ma'ul wudu'i mustakmalan karena turabu aula bil man'i minhu. Ya. Kalau air wudhu saja itu nggak boleh mustakmal, air yang dipakai untuk berwudhu itu nggak boleh air yang mustakmal, maka debu itu lebih-lebih lagi nggak boleh debu yang mustakmal dipakai untuk bertayamum. Jadi ini memang dasarnya itu adalah qiyas. Nggak ada dalil khususnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yang keempat, Allah yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Debunya itu tidak bercampur dengan tepung atau lainnya. Tidak bercampur dengan tepung atau yang lainnya. Kenapa nggak boleh bercampur tepung? Ini juga dalilnya itu dari kias ya. Dia dikiaskan kepada air juga. Air itu kalau bercampur dengan cairan lain yang suci, misalkan air dicampur dengan misalnya dengan sirup atau dengan minyak, maka itu masih suci, itu boleh diminum. Tapi dia sudah tidak lagi mensucikan, sudah tidak lagi tohur. Maka begitu juga debu kalau campur dengan tepung beras misalnya, maka dia sama dengan air yang bercampur dengan cairan lain yang suci. Dia masih suci, tapi dia tidak boleh digunakan untuk
bersuci. Jadi istilah fikihnya itu tohir tapi tidak tohur. Tohir dia suci tapi tidak tohur. Ini dalilnya dari kias juga. Di annama khalatuhu ad-daqiq laisa turaban khalisan fa asbaha alma al-mutaghayyir bit-tahir. Disebutkan alasannya karena debu yang bercampur dengan tepung itu bukan lagi debu yang murni, sehingga dia serupa dengan air yang berubah karena sesuatu yang suci. Misalkan air 1 gelas kita kasih teh, itu suci, tapi sudah tidak boleh digunakan untuk berwudu. Jadi dikiaskannya kepada air. Itu syarat yang keempat, yaitu debunya tidak boleh bercampur dengan dengan sesuatu yang lain yang mirip dengan debu, dengan tepung, dengan apa saja ya, misalkan batu ditumbuk dicampur ke situ, maka tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Kemudian syarat yang kelima, penjelasannya kita ambil dari Asyifatus Syajah. Syarat yang kelima itu an yaksidahu. Orang yang bertayamum itu harus menyengaja mengarah ke debunya itu. Yang dimaksud menyengaja debunya itu atau mengarah ke debunya itu maksudnya sengaja memindahkan debunya. Karena debu itu bisa saja datang mengenai wajah dan mengenai tangan itu dengan sendirinya, dengan tiupan angin. Nah, kalau seperti itu apakah sudah sah? Walaupun dia berniat tayamum ya, misalkan lagi ada badai debu, kemudian dia keluar berniat tayamum, kemudian debunya datang sendiri, apakah sudah sah? Nah itu tidak, karena syaratnya dalam madzhab Syafi'i itu harus sengaja dipindahkan. Sengaja dipindahkan dari tempatnya. Tempatnya boleh dari mana saja, termasuk dari yang dibawa oleh angin tadi, tapi memang sengaja ditampung dengan tangan atau dengan kain atau apa saja, kemudian digunakan untuk mengusap wajah dan kedua tangannya. Sini disebutkan keterangannya, ai yaqsida at-turab li ajli at-tahwil ilal udhil mamsuh fayatayammam. Yaitu dengan menuju ke debunya itu dengan sengaja untuk memindahkannya ke anggota tubuh yang diusap. Kemudian dia bertayamum. Baik itu dengan perbuatannya sendiri maupun dengan orang lain atas izinnya. Ini sama dengan wudhu ya, karena wudhu itu boleh dibantuin oleh orang lain. Begitu juga tayamum. Yang penting sengaja. Kalau tidak sengaja debunya itu datang sendiri maka tidak boleh. Jadi boleh debunya itu dipindahkan dengan tangan atau wajahnya apa yang itu namanya? Ayumarriqu wajhahu wa yadayhi fil ard, atau wajah dan kedua tangannya itu yang diguling-gulingin ke debu. Boleh juga. Itu sama saja dengan kan sengaja mengarah ke debunya. Kenapa harus mengarah qasoda yaksidu itu? Karena dalam ayatnya itu bunyinya tayammamu, fatayammamu, tayammama ya tayammamu, itu artinya qasoda yaksidu secara bahasa. Makanya ungkapannya begitu, fatayammamu sa'idan, maka mengarahlah kalian ke debu. Jadi istilah tayamum itu diambil dari situ, dari perintah Allah, fatayammamu, itu fi'il amr ya, artinya mengarahlah ke debu, menujulah debu. Artinya suruh menuju itu kan harus sengaja. Kalau debunya datang sendiri maka tidak sah. Tayammamu ai uqsuduhu. Sengajalah mendatangi debu itu. Kalau intafa an-naqlu, kalau nggak ada pemindahan, nggak disengaja, kita nggak sengaja memindahkannya dari tempatnya,
ka'an safathu rihun ala udlin min a'dha'i tayammum faraddadahu alaihi wa nawa lam yakfi. Contohnya misalnya debunya itu diterbangkan oleh angin kemudian mengenai salah satu dari anggota tubuh dalam tayamum, misalnya mengenai wajahnya kemudian langsung digosok-gosokin gitu dengan berniat, maka itu tidak sah ya, tidak sah. Wa in qasada bi wuqufi fi mahabirri at-tayammum, meskipun dia itu berniat untuk bertayamum dengan berdirinya dia di tempat berhembusnya angin. Jadi walaupun dia niatnya untuk bertayamum, tapi debunya itu datang sendiri, tidak dia yang memindahkan debu itu dari tempatnya yang asli, maka itu tidak sah tayamumnya karena nggak ada niatnya, intifa il qasdi, karena tidak ada maksud dia, tidak ada niat dari orang yang bertayamum itu. Ini ya, yang syarat yang kelima. Jadi harus sengaja. Sengaja itu maksudnya memindahkannya itu secara sengaja. Kemudian yang keenam, ayam saha wajhahu wa yadaihi bidzarbataini. Ya, orang yang bertayamum itu harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Dan 2 pukulan itu dengan 2 pemindahan maksudnya. Dia nggak harus dipukul beneran gitu. Tapi biasanya kita saat menyengaja atau saat kita mengarah ke debu itu untuk memindahkannya dari tempatnya kepada anggota yang harus diusap, itu biasanya kita menggunakan telapak tangan. Nah, biasanya telapak tangan dipukulkan begitu. Makanya bahasanya itu bidor bata ini, torbah, pukulan dengan 2 pukulan bidor bata ini. Maksudnya bukan dipukul beneran, enggak, tapi kayak memukul begitu kan biasanya. Tangannya itu ditempelin ke debunya, kemudian diusapkan ke wajah, ya, dan ke kedua telapak tangan. Nah, dalam madhab Syafi'i kan yang harus diusap itu kan 2 anggota tubuh ya, wajah dan tangan, wajah dan tangan. Dalam madhab Syafi'i itu harus 2 kali itu. Jadi wajah sekali, untuk wajah sekali, untuk tangan sekali. Jadi nggak boleh ngambil debunya itu cuma sekali dalam madhab Syafi'i. Tapi dia harus 2 kali. Makanya di sini menjadi syarat. Syaratnya itu harus 2 pukulan. Maksudnya harus 2 kali memindahkan debunya. Sekali untuk wajah, sekali untuk kedua tangan. Itu yang menurut madhab Syafi'i itu yang sah secara syar'i. Nah, di sini penjelasannya wal murad bidzarbi an-naql. Yang dimaksud dengan pukulan itu memindahkan. Jadi nggak harus dipukul. Cuma itu biasanya kan begitu. Tapi kalau nanti memindahkannya itu pakai sapu tangan atau pakai yang lainnya tanpa harus dipukul debunya itu, ya nggak apa-apa. Kalau akhoda aturab minal hawa kafa. Kalau debu itu, kalau dia mengambil debu dari udara, maka boleh. Jadi itu termasuk memindahkan. Berbeda dengan tadi ya, berdiri di tempat berembusnya angin tanpa memindahkan. Kalau itu tidak sah. Tapi kalau dia ada angin, anginnya itu bawa debu, kemudian dia pindahkan, bagaimana ya, tangannya digituin, ditempelin ke angin yang berdebu, kemudian baru mengusap wajah. Maka itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting di sini syaratnya itu harus dengan 2 kali, pemindahannya itu harus 2 kali. Nah, ini tentu saja terkait dengan 2 kali ini, karena nanti ada beberapa hadis termasuk dalam Sahih Al-Bukhari yang redaksinya itu mengesankan boleh tayamum itu 1 kali saja ya. Yang jadi masalah tentu saja Imam Syafi'i dan para penganut madhab Syafi'i itu mengambil keharusan 2 kali ini dari mana?
Nah, hadis yang dijadikan sebagai dasar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari Rasulullah. At-tayammumu darbatani. Tayamum itu dua pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum itu dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah. Ingat ya, pukulan tadi maksudnya bukan nggak harus dipukul, tapi maksudnya itu pemindahan debunya itu dua kali. Yang pertama untuk wajah, kemudian yang kedua untuk kedua tangan ilal mirfaqaini sampai ke siku. Nah, ini juga dari ini penting karena ini nanti yang akan membedakan madhab Syafi'i dengan madhab Hambali di sini ya. Madhab Syafi'i dia sama dengan madhab Hanafi, bahwasanya tayamum itu dengan dua pukulan kemudian tangannya itu sampai ke siku. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hanafi sama ya. Sementara madhab Hambali dan Maliki itu tayamum itu boleh dengan satu kali saja mukulnya itu. Ambil debunya boleh satu kali saja. Kemudian mengusap tangannya itu sampai pergelangan saja. Jadi tayamum itu dalam madhab 4 itu ada dua versi. Yang pertama, ya, yang paling jelas itu apakah ambil debunya itu cukup sekali atau harus dua kali. Ada dua. Ada yang bilang boleh sekali saja. Berarti kalau dua kali itu yang keduanya sunnah, tidak wajib ya. Ada yang bilang harus dua kali. Jadi kalau satu kali tidak sah. Kemudian mengusap tangannya itu apakah sampai ke siku sebagaimana dalam wudu atau sampai pergelangan saja. Ini memang permasalahannya itu begini ya. Permasalahannya apakah tayamum itu dalam mengusap tangan itu apakah dikiaskan kepada wudu atau tangan itu kalau dalam wudu kan jelas ya ayatnya itu wa aydiyakum ilal marafiq ya. Dan wa aydikum famsahu wujuhakum wa aydikum famsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafiqi ya, majrur ya. Famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Dalam wudu jelas dalam ayatnya. Tapi tayamum itu enggak ada redaksinya yang mengatakan sampai siku. Wa tayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu yang suci tersebut. Jadi tangannya itu enggak ada keterangannya tangannya harus sampai ke siku. Imam Syafi'i karena tayamum ini penggantinya wudu, maka dia mengkiaskan pengusapan tangan dengan pembasuhan tangan, pengusapan tangan dalam tayamum dan pembasuhan tangan dalam wudu, sehingga batasnya sampai ke siku. Ya, sikunya harus dibawa. Sementara dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki, tangan di sini karena nggak ada pengikatnya, tangannya itu sampai mana? Dalam bahasa Arab ini dibilangnya mutlak. Tangannya itu bebas. Nah, kalau disebut tangan mutlak tidak ada pengikatnya, maka dia boleh diambil yang batas yang paling minimal dari tangan itu. Orang Arab kalau bilang tangan itu kan bisa macam-macam batasnya. Sampai ke pergelangan itu disebut tangan juga. Sampai ke siku itu disebut tangan juga. Sampai ke bahu itu juga disebut tangan. Dalam pemotongan tangan, kalau orang mencuri hukumannya kan kalau sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat tidak ada maninya, maka dia dipotong tangannya. Motongnya sampai mana itu? Sampai pergelangan saja, tidak sampai siku.
Jadi yang namanya tangan itu memang berbeda-beda. Jadi sumber khilafnya itu ada di situ. Ala kulihal nanti dalam mazhab Syafi'i itu mengusap tangannya harus sampai ke siku. Ya. Jadi tadi baru sampai ke apa namanya tentang syarat yang ke-6 ya. Ayam saha wajahu wa yadaihi ini. Orang yang bertayamum itu harus mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 pukulan dan tangannya itu sampai ke siku ya. Kemudian selanjutnya syarat yang ke-7 ayyuzila an-najasata awalan. Dia harus membersihkan najis terlebih dahulu. Ini adalah sebuah syarat yang dalam madhab Syafi'i sendiri diperselisihkan. Di sini dalam Nailur Raja disebutkan an-nasabi min syuruti tayammum izalatu najasatil badan al-ghairil ma'fu anha. Syarat yang ke-7 dari tayamum itu adalah menghilangkan najis dari badan, bukan cuma dari tempat yang harus diusap ya, bukan cuma dari wajah dan tangan, tapi dari seluruh badan. Yang dimaksud najis di situ adalah najis yang tidak ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Karena ada dalam fikih itu najis-najis yang dimaafkan, yang nggak kelihatan, yang sedikit. Ini maksudnya najis yang betul-betul kelihatan. Misalkan sisa dari buang air kecil atau air besar. Kalau dalam wudhu itu nggak harus itu. Orang habis buang air kecil atau air besar, belum membersihkan sisanya itu dari najisnya, membersihkan tempat keluarnya itu dari sisa-sisa najisnya, itu kemudian berwudu, maka wudunya itu sah. Tapi kalau dalam wudu, dalam tayamum, maka nggak boleh menurut salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i. Tapi ini bukan sesuatu yang disepakati ya dalam madhab Syafi'i. Makanya di sini disebutkan dalam Nailur Raja itu yaitu harus membersihkan terlebih dahulu najis yang ada di dalam tubuhnya, najis yang tidak ma'fu qablahu sebelum bertayamum in amkanat, jika itu memungkinkan. Wa illa jika tidak fayasihhu tayammumuhu ma'aha inda Ibnu Hajar. Jika tidak memungkinkan untuk membersihkan dahulu najis-najis yang ada dalam tubuhnya, maka tayamumnya itu tetap sah menurut Ibnu Hajar. Artinya syarat ini dalam madhab Syafi'i sendiri itu diperselisihkan. Ya. Nah ini dalam Kasyifatus saja disebutkan tentang membersihkan najis itu, situ dijelaskan walau an ghairi a'dha'it tayammum, membersihkan najisnya itu termasuk dari selain anggota yang diusap dalam tayamum. Bi khilafi fil wudu. Ini berbeda dengan dalam wudu. Kalau dalam wudu membersihkan najis itu tidak harus dilakukan sebelum wudu. Jadi wudu tetap sah walaupun masih ada najis di tubuh. Kecuali kalau wudu tentu saja di tempat yang menjadi anggota wudu itu ya harus dibersihkan baik sebelum wudu ataupun sekalian saat wudunya begitu ya. Tetapi di tempat lain maka tidak harus dibersihkan sebelum wudu dan wudunya tetap akan sah. Karena nggak ada hubungannya antara berwudu dengan menghilangkan najis. Itu maksudnya ya. Alasannya itu karena kalau wudu itu menghilangkan hadas. Dan al-wudu liraf'il hadas. Wudu itu disyariatkan untuk menghilangkan hadas. Ya. Sementara tayamum itu disyariatkan untuk membolehkan sholat. Nah itu alasannya di situ.
wudu itu disyariatkan untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau orang berwudu hadasnya itu sudah hilang. Sementara tayamum itu kan disyariatkan dalam kondisi darurah, dalam kondisi tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air karena sakit, sehingga dia kondisinya itu berbeda dengan wudu. Dengan tayamum itu hadasnya nggak terangkat sebetulnya, tetapi dengan tayamum seseorang itu dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Itu logikanya ya, logikanya apa namanya, bagi yang mengharuskan untuk menghilangkan najis sebelum bertayamum. Ini dari sifat itu saja. Kemudian selanjutnya disebutkan qala asy-Syarqawi falau tayammama qabla izalatin najasati lam yasihha tayammumuhu alal mu'tamad fil madhab. Seandainya seorang itu bertayamum sebelum menghilangkan najis, maka tayamumnya tidak sah berdasarkan pendapat yang menjadi sandaran yang muktamad dalam madhab Syafi'i. Wajaro alaihi ar-Ramli, dan ini diikuti oleh ar-Ramli. Waqila, tapi ada ulama lain dalam madhab Syafi'i yang mengatakan yasihhu, tayamumnya tetap sah walaupun sebelumnya dia tidak menghilangkan najis dalam tubuhnya itu. Wajaro alaihi Ibnu Hajar, dan ini adalah pendapat yang dianut oleh Ibnu Hajar. Jadi ada dua pendapat terkait dengan apakah harus menghilangkan najis terlebih dahulu, ya, ataukah kalau tidak maka tetap sah. Itu ada dua pendapat. Secara umum boleh disimpulkan pendapat yang pertama yang mewajibkan menghilangkan najis sebelum tayamum itu adalah pendapat yang dianut oleh Ar-Ramli, sementara Ibnu Hajar menganut pendapat yang kedua, bahwasanya kalau najis itu belum dihilangkan sebelum tayamum, maka tayamumnya tetap sah. Jadi menurut Ibnu Hajar, tayamum dalam hal ini itu sama dengan wudu. Gitu. Selanjutnya yang ke-8 adalah ayyajtahida fil qiblati qablahu. Orang yang bertayamum itu harus terlebih dahulu berusaha mencari kiblat sebelum bertayamum. Nah, di sini juga ada perbedaan lagi antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli, ya. Di sini Ibnu Hajar mengatakan, qala Ibnu Hajar, "Falau tayammama qabla al-ijtihad fiha lam yasihha 'alal aujuh." Ini kebalikan yang tadi. Kalau yang syarat yang ke-8 ini, Ibnu Hajar justru malah mensyaratkan, menurut Ibnu Hajar, kalau seorang itu bertayamum sebelum berusaha mencari kiblat, maka tayamumnya tidak sah berdasarkan pendapat-pendapat yang ada, yang paling benar. Lam yasihha 'alal aujah, ya. Alal aujah, berdasarkan pendapat yang paling benar. Kalau dibilang wajah itu dalam madhab Syafi'i itu berarti ini bukan perkataannya Imam Syafi'i, ya. Dalam madhab Syafi'i dikenal qaul. Kalau dibilang qaul itu berarti perkataannya Imam Syafi'i. Kadang dari Imam Syafi'i itu diriwayatkan lebih dari satu qaul. Kalau dibilang wajah, jamaknya aujuh, maka itu bukan perkataannya Imam Syafi'i, tapi perkataannya ulama madhab Syafi'i. Sementara dari Imam Syafi'i sendiri tidak diriwayatkan suatu perkataan terkait masalah ini. Jadi harus tahu nanti, ya, sedikit demi sedikit mengenal. Kalau dalam madhab madhab Hambali itu dibilangnya riwayat, ya, dari Imam Ahmad diriwayatkan apakah satu riwayat atau dua riwayat atau tiga riwayat. Itu kalau perkataannya Imam Ahmad sendiri. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau perkataan Imam Syafi'i disebutnya qaul. Nah, selain qaul itu berarti bukan perkataannya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya ulama Syafi'iyah berdasarkan prinsip-prinsip ijtihad yang
dibangun oleh Imam Syafi'i. Karena nggak semua permasalahan itu kan imamnya itu mengeluarkan pendapat. Dulu mungkin belum ada masalah itu. Baru belakangan maka yang beristihad adalah ulama setelahnya. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar harus beristihad dulu mencari kiblat sebelum bertayamum. Tapi Asy-Syarqawi tadi mengatakan wahada dhaif. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar itu lemah. Fa yasihhu at-tayammum qabla dukhulil waqti walau qabla al-istihad fil qiblah. Tayamum itu sah ya ba'da dukhulil waqti, fa yasihhu at-tayammum ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu sah setelah masuknya waktu salat, kalau salat ya. Walau qabla al-istihad fil qiblah, walaupun belum berusaha untuk mencari kiblat. Jadi dalam madhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat. Ini kalau dalam Nailur Raja itu diungkapkannya begini. Yang syarat yang 8 tadi harus berusaha terlebih dahulu mencari kiblat itu hada wa hada ma'itamadahu Ibnu Hajar. Ini adalah yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Wa khalafahu Ar-Ramli faqala bi'adami al-istirat. Dan pendapat Ibnu Hajar ini dibantah oleh Ar-Ramli. Ar-Ramli mengatakan bahwasanya ini itu bukanlah salah satu syarat dari tayamum. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran sedikit ya bahwasanya dalam satu mazhab sendiri itu kadang-kadang terjadi perbedaan di antara ulama-ulamanya. Kemudian syarat yang ke-9 ayyakunat tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu harus dikerjakan setelah waktunya masuk. Setelah waktunya masuk. Kalau tayamumnya itu digunakan untuk sholat, misalkan sholat zuhur, maka tayamumnya itu setelah masuk sholat zuhur. Kalau dikerjakannya sebelum masuk waktu sholat zuhur, maka tidak sah. Gitu maksudnya ya. Nah ini dalilnya dari mana? Dalilnya li'anna tayammum syuri'a lid-darurah. Karena tayamum itu jadi dalil khususnya nggak ada dari Al-Qur'an dan hadis. Ini berdasarkan kesimpulan ulama Syafi'iyah ya. Berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah diletakkan oleh para ulama dalam menyimpulkan hukum dalam fikih, ya, mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu disyariatkan untuk darurah, dalam kondisi tidak darurah, tidak ada kebutuhan yang mendesak atau tidak ada kondisi yang yang tidak normal, maka sebetulnya orang itu kalau mau sholat harusnya berwudu ya. Kalau dia junub maka harus mandi. Tapi dalam kondisi darurah di sini yang sudah disebutkan kemarin itu ya, hal-hal yang membolehkan untuk bertayamum itu dalam kondisi itu maka disyariatkan tayamum ya. Saat tidak ada air atau saat seorang itu sakit atau khawatir akan mati atau sakit jika menggunakan air maka disyariatkan tayamum. Jadi tayamum itu bukan ibadah yang disyariatkan dalam kondisi normal. Dia disyariatkan dalam kondisi darurat. Oleh karena itu ada kaidah fikih itu sesuatu yang dibolehkan dalam kondisi darurat itu dibatasi sesuai dengan batasannya. Dia nggak boleh melewati batasannya. Ya. Jadi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah itu dibatasi sesuai dengan batasannya. Itu contohnya yang paling gampang itu dalam kondisi tidak ada makanan, yang ada cuma ada daging babi, maka seseorang itu boleh memakan daging babi tersebut. Tapi memakannya itu tidak boleh melampaui batas. Memakannya itu hanya sekedar supaya dia tidak mati kelaparan. Jadi nggak boleh makannya 2 piring gitu atau 3 piring. Bahkan 1 piring aja nggak boleh sesuai dengan kaidah ini. Jadi makannya hanya sebatas bisa menghindarkan dia dari kelaparan yang bisa menyebabkan kepada
kematian. Jadi kalau kira-kira butuhnya cuma sekerat, ya sekerat saja, segigit saja. Karena pada dasarnya babi itu haram dan dibolehkan dalam kondisi darurah, maka harus dibatasi. Yang boleh dimakan itu sesuai dengan batas, kalau bisa batas yang paling minimal gitu ya. Begitu juga tayamum. Tayamum itu disyariatkan dalam kondisi darurah. Jadi dia tidak boleh dipakai sembarangan. Dia hanya boleh dilakukan ya, kalau memang sudah harus sholat begitu. Jadi disyaratkan harus sudah masuk waktu sholatnya, baru nanti boleh bertayamum gitu ya. Nah di sini disebutkan li'anna ad-darurah tuqaddaru biqadariha, karena darurah itu dibatasi sesuai dengan batasannya. Makanya kalau orang dalam kondisi yang membolehkan dia untuk bertayamum, batas kapan dia butuh untuk bertayamum itu ya ketika sudah masuk waktu sholat. Sebelum waktu sholat itu masuk, dia belum butuh untuk, seandainya ada air, dia belum butuh untuk wudhu ya, belum wajib untuk wudhu kan. Wudhu itu wajib dilakukan sebelum sholat. Jadi kalau sebelum sholat saja wajib, kalau sebelum itu kan hukumnya sunnah saja. Yang nggak boleh wudhu, boleh saja, dan itu dianjurkan. Tetapi ini kan bukan wudhu, tapi tayamum. Tayamum disyariatkan sebagai pengganti wudhu dalam kondisi darurah. Oleh karena itu dia dibatasi dengan batasannya yang paling minimal. Jadi kapan dia dibutuhkan, itulah dia boleh dilakukan. Sehingga berdasarkan syarat ini, apabila seseorang bertayamum sebelum dia bertayamum untuk sholat duhur misalnya, nah sebelum masuk waktu duhur dia sudah bertayamum, maka tayamumnya itu tidak sah gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10, berarti ini yang terakhir ya. Ayatayam mama likulli fardin. Orang yang bertayamum itu harus bertayamum untuk setiap fardu. Ya. Al-murad kuna bil fardi al-fardu al-aini. Yang dimaksud dengan fardu di sini, ini dalam Nailur Raja, ya. Yang dimaksud dengan fardu di sini adalah fardu ain. Jadi tidak termasuk di dalamnya fardu kifayah, karena fardu itu dari sisi kewajiban untuk menjalankannya, apakah setiap individu wajib menjalankan atau cukup salah satu saja bagi setiap kelompok atau jamaah, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu misalnya kayak mensolatkan jenazah itu. Kalau di suatu kampung ada orang yang mati, maka wajib dimandikan, disolatkan, dikuburkan, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, berarti yang lain sudah tidak wajib, yang lain itu jadinya sunnah. Ya. Kalau fardu ain misalnya sholat 5 waktu itu nggak bisa diwakili, satu desa diwakilin sama kepala desanya saja, gitu nggak boleh. Ya. Itu fardu ain, setiap individu wajib melaksanakannya. Jadi yang dimaksud fardu di sini adalah fardu ain. Nah, yang dimaksud dengan harus bertayamum untuk setiap fardu itu artinya ya setiap fardu yang akan dilaksanakan itu dilakukan tayamum. Jadi ini yang membedakan tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu itu satu wudhu boleh untuk 5 sholat. Kalau memang nggak batal ya, sehari semalam itu nggak batal. Mulai dari bangun tidur sampai isya nggak batal, maka boleh satu wudhu untuk 5 sholat, untuk 2 sholat, 3 sholat. Kalau tayamum maka tidak boleh. Maktuban kana amanduran, baik itu fardu ainnya tadi, baik yang wajib maktub atau sesuatu yang tidak wajib tapi dia dinadarkan. Sholatan kana am ghairaha, baik itu sholat maupun yang lainnya. Kalau sholat yang wajib itu cuma 5 waktu, berarti
kalau dalam kondisi yang mengharuskan untuk bertayamum, maka tayamumnya harus 5 kali. Kalau selain misalnya apa? Tawaf. Kalau tawafnya itu fardu, misalkan tawaf untuk umroh, pas pertama kali datang ke Masjidil Haram, itu langsung tawaf umroh, maka itu tawafnya fardu. Ya. Kemudian tawaf haji setelah wukuf di Arafah dan melempar jumroh, itu boleh melaksanakan tawaf ifadah, tawaf haji, maka itu hukumnya fardu. Nah, itu termasuk yang fardu. Jadi kalau sholat duhur sambil tawaf yang fardu, maka harus 2 tayamum berarti. Karena tidak boleh bertayamum 1 kali untuk 2 fardu. Baik 2 fardu itu kalau sholat ya 2 sholat, misalnya sholat duhur sama sholat asar, atau 1 sholat fardu, sholat duhur misalkan dengan tawaf fardu. Itu tidak boleh digunakan, tidak boleh menggunakan 1 tayamum. Jadi kalau mau sholat dulu ya tayamum untuk sholat, kemudian nanti setelah itu tayamum untuk tawaf. Begitu juga kalau 2 sholat yang dijamak. 2 sholat yang dijamak itu zuhur dan asar, atau maghrib dan isya. Itu maka sholat yang pertama dulu, zuhur dulu dengan 1 tayamum, kemudian setelah selesai bertayamum lagi untuk sholat yang kedua yang dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Ini tadi ya, syarat yang ke-6. Nah, ini dalilnya sama. Dalilnya itu dari segi hadis nggak ada ya. Dalilnya itu dari logika fikih. Ini disebutkan li'anat tayammum syuri'a lid-darurah, sama kayak yang tadi. Karena tayamum itu disyariatkan untuk kondisi darurat. Wala masyaqqata fi tajdidi tayammumi bi khilafil wudu. Fayan kudu bisa walid darurah bisalah. Karena tayamum itu disyariatkan dalam kondisi darurah, dalam kondisi adanya kebutuhan. Kebutuhannya apa di sini? Kebutuhannya itu kita kan butuh untuk melaksanakan misalnya sholat duhur. Nah, begitu sholat duhurnya itu sudah selesai, maka sudah hilang darurahnya, maka tayamumnya sudah batal. Jadi begitu logikanya ya. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu memang disyariatkan untuk mengangkat hadas kecil. Jadi selama belum berhadas lagi, maka wudhunya itu masih ada. Sementara tayamum ini disyariatkan untuk kondisi darurah, sehingga sesuai dengan yang tadi ya. Kalau darurah itu maka dibatasi sesuai dengan batasnya. Kalau darurahnya itu adalah mau sholat duhur, maka setelah sholat duhurnya habis ya sudah hilang darurahnya. Nanti baru ada lagi setelah masuk waktu asar, nanti ada lagi darurah yang lainnya lagi yang mengharuskan untuk bertayamum kalau kondisinya masih sama. Karena kondisinya nanti belum tentu sama. Kondisinya bisa jadi waktu duhur itu nggak ada air, begitu masuk waktu asar sudah ada air, maka nggak boleh bertayamum, harus menggunakan air untuk berwudu. Kalau bertayamumnya itu karena nggak ada air. Kalau bertayamumnya karena sakit ya tentu saja beda lagi. Tapi tetap harus 2 tayamum ya. Jadi begitu. Baik, ikhwas sekalian, karena ini sudah jam 9 kurang, jadi kita nggak lanjutkan ke rukun-rukun tayamum. Insya Allah nanti rukun-rukun tayamum atau faraidut tayamum dan mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pengajian malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami dan dapat diamalkan, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan dibukakan oleh Allah pintu ilmu yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mudah-mudahan diluruskan oleh Allah pada masa-masa yang akan datang, diberikan hidayah
dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi